Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Mahmudi, offering A9, akan menjelaskan tentang efek media massa di era pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah semua tatanan kehidupan manusia menjadi berubah drastis. Dari yang awalnya kita keluar rumah tanpa memakai masker, sekarang diharuskan memakai masker. Kita awalnya bisa berkumpul dengan orang-orang, dan sekarang diharuskan untuk menjaga jarak dan membatasi jumlah orang. Awalnya kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka, sekarang kegiatan ini dilakukan melalui internet yang biasa kita sebut dengan daring atau dalam jaringan. Hal ini membuat semua aktivitas kita dilakukan hanya di rumah saja, tanpa keluar rumah. Dengan adanya anjuran untuk tetap tinggal di rumah, maka manusia menggunakan berbagai perangkat gawai untuk berkomunikasi satu sama lain dan mencari berbagai macam informasi. Media massa, utamanya internet, sangat-sangat membantu dalam situasi seperti ini, terutamanya media elektronik. Bisa dengan mudahnya kita peroleh tanpa biaya atau gratis. Komunikasi menjadi hal penting selama pandemi ini. Dalam hal berkomunikasi, tentunya pasti bersangkut paut dengan media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menghubungkan informasi dari luar ke masyarakat yang sedang di dalam rumah, agar mereka tetap memperoleh informasi yang terbarukan, sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat. Komunikasi massa sangat penting untuk dilakukan karena menjadi aktivitas yang dilakukan masyarakat setiap harinya. Mereka dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dari rumah masing-masing melalui komunikasi massa. Dalam kejadian pandemi COVID ini, media massa mengalami perubahan atau efek jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya era pandemi. Di masa pandemi COVID-19 hingga masa pasca pandemi COVID-19 adalah dua masa yang akan memiliki perbedaan dalam hal konstruksi sosial. Bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi di masa pandemi. Masa pasca pandemi COVID-19 akan jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi ini berlangsung. Tatanan sosial dalam rekonstruksi masyarakat seiring berjalannya waktu akan tergeser akibat dampak pandemi. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian yang harus dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya pada sektor sosial saja yang terdampak, melainkan sektor ekonomi, pemerintahan, dan sektor lainnya yang sangat terdampak pandemi ini. Jika dikaitkan dengan teori komunikasi massa, kejadian ini berkaitan dengan teori kultivasi, yakni teori yang menjelaskan tentang efek jangka panjang dari siaran televisi oleh khalayak. Contohnya saja ketika televisi menayangkan berita tentang jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara terus-menerus setiap harinya, maka akan tertanam pada khalayak pola pikir yang sesuai dengan apa yang ada dalam berita tersebut. Khalayak akan merasa takut dengan pandemi ini dan mereka akan tetap di rumah saja. Dan jika berita di televisi menayangkan iklan layanan masyarakat seperti himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski berkegiatan di luar rumah, maka khalayak tentunya tidak akan takut dengan pandemi selama mereka memenuhi protokol kesehatan. Tentunya berita tentang pandemi ini tidak hanya disiarkan melalui televisi saja, tetapi juga melalui internet, yang sebagian besar penggunanya adalah anak-anak muda. Sebagai anak muda, kita haruslah membagikan berita atau informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya, tidak menyebarkan berita bohong, supaya tidak mempersulit keadaan yang sudah susah karena pandemi. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.